Selamat malam semua. Terima kasih dengan peluang ini. Boleh lagi saya bercakap nih, Pastor. Macam keluh sudah lidah bercakap nih. Pada malam ini saya suka mengungsikan satu perintah Tuhan, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-12. Ya. Dari banyak yang tertulis perintah-perintah ini, ada 10. Tapi saya memilih malam ini ialah ayat ke-12 dan hukum kelima dalam 10 firman. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah satu kata-kata yang baik bagi kita semua. Timbul satu pertanyaan dari saya, kenapa Tuhan tuliskan hukum ini dalam satu daripada ke-10 firman, yaitu tentang menghormati. Yang tertulis ini adalah memberitahu kita, yaitu menghormati ayah dan ibu akan dilanjutkan umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Saudara dan saudari, bagaimana kita menghormati bukan saja ibu kita, tapi menghormati sesama kita sendiri? Ya, bagaimana? Dalam pendapat saya, baik hati itu adalah satu daripada penghormatan atau dihormati orang. Kesadaran adalah juga satu berkaitan dengan menghormati, dan tarikan adalah termasuk juga dalam hormat menghormati. Baik hati. Tidak semestinya baik hati dari siapapun itu membawa arti yang baik. Ya, pada ketika dulu saya mempunyai seorang kawan, sahabat dalam satu, dia selalu membelanjakan saya minum, dan yang paling dia tidak luki ialah kebaikan dia membelanjakan saya rokok. Sebab dia beritahu sama saya, kita tidak kelihatan seorang lelaki kalau tidak merokok, dia bilang. Inilah kebaikan dia yang kita perlu tidak terima. Tapi dia sungguh-sungguh baik hati ini. Dan macam-macam lagi, seperti membawa kita minum alkohol dan sebagainya. Dari segi perbuatan yang tidak baik. Nah, inilah kadangkala kebaikan orang sukar kita terima. Tidak semestinya juga orang jahat kita perlu tolak. Ya, seperti perbuatan yang tidak baik, mengingkari, kita perlu tolak. Kita ambil satu kesadaran di mana Nabi Tuhan, yaitu Nabi Yunus, telah diperintahkan Tuhan menyampaikan suruhan Tuhan untuk memberitahu negara Nineveh yang begitu jahat ketika itu. Yunus telah banyak hela untuk tidak mendengar perintah Tuhan, tidak menerima perintah yang baik dari Tuhan. Dia telah melarikan diri. Dia tidak pergi di mana Tuhan suruh kepadanya. Sehingga dipendekkan cerita, sehingga dia dibuang ke laut dan ditelan ikan, kemudian ikan memuntahkan dia di tepi pantai Nineveh. Yunus pergi juga memberitakan firman Tuhan, tapi dia hanya keliling-keliling kota itu saja.
keliling-keliling, melompat-lompat. Lepas itu dia pergi berehat. Kita tahu dalam cerita ini, oleh sebab kesadaran penduduk negara itu yang telah mendengar khotbah si Yunus yang mengatakan, bertobatlah kamu sebab tidak lama lagi Tuhan akan hukum negara ini. Tanpa pengetahuan Yunus, banyak orang penduduk di situ yang telah menerima khotbah dia. Sehingga Tuhan tidak menghukum negara itu. Jadi makna di sini tidak semestinya perbuatan yang tidak baik itu tidak diterima orang. Sebab yang dia keluarkan percakapan itu adalah baik untuk manusia. Tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang yang baik di mata Tuhan. Oleh sebab dunia itu atau negara yang Nuh tinggal itu terlalu jahat perbuatan mereka, hingga Tuhan mengambil keputusan untuk menghukum. Dia perintahkan Nuh untuk berkhotbah, untuk keselamatan orang di negara itu. Nuh telah jalankan perintah Tuhan. Nuh telah berkhotbah 120 tahun untuk menyadarkan orang, membawa orang untuk membuat kapal dan seterusnya mendiami kapal itu, sebab Tuhan akan mendatangkan hujan, seterusnya air bah untuk memenuhi dunia ini. 120 tahun. Berapa orang yang selamat? 8 orang saja yang selamat. Kenapa orang tidak menghormati Noah, hamba Tuhan? Mungkinkah mereka terpengaruh dari pendapat-pendapat mereka sendiri? Yaitu banyak keberangkalian pendapat orang yang berdasarkan umur Noah ketika itu, mereka sangka Noah itu sudah tidak siuman lagi. Sebab mereka tidak mengetahui apa itu hujan, apalagi air bah. Lagipun Noah membuat satu betera bukan di siring sungai atau siring laut, di atas bukit. Jadi inilah pandangan orang. Tidak mestinya perkataan-perkataan yang melibatkan kebaikan kita diterima oleh orang. Hanya kesadaran setiap orang saja yang membawa dalam keberhasilan. Saudara-saudari, awal tahun 2000 saya bekerja di satu negara yang disebut the Black Continent atau negara hitam, benua hitam. Saya telah mendapat tawaran bekerja di Gabon, Afrika Selatan, Afrika Tengah. Saya telah sempat mendengar satu cerita dari penguta di sana atau pengkhotbah di sana. Saya masih ingat, mungkin saudara-saudara sudah mendengar juga cerita ini, tapi saya ingin menceritakan sekali lagi. Ada satu keluarga, si suami ini lain sedikit perangai dia. Setiap malam suaminya ini pergi mencari tempat pesta atau mabuk-mabukan. Kemudian tengah malam jauh lagi di jalan, keluarga sudah mendengar dia. Selalunya dia datang waktu mabuk, dia akan memukuli istri dia, anak-anak dia, sampai anak-anak dia takut. Jadi ada satu hari, satu pagi hujan turun lebat. Suami ini duduk di koridor dia atau di kaki lima lah kita bilang di sini. Sambil dia memerhati halaman rumahnya, tiba-tiba dia terlihat seekor ayam jantan terlari-lari di tepi kolam. Si suami ini pun terus memerhati. Dia terlari-lari. Kemudian dia turun pergi melihat. Kenapa ayam jantan ini terlalu sibuk? Biasanya ayam betina itu yang sibuk untuk anak-anak dia. Tapi kali ini ayam jantan itu pula yang begitu prihatin dan amat takut yang satu daripada anak ayam itu tenggelam atau hanyut oleh air. Dia mengambil keputusan untuk mengambil anak ayam itu dan membawa dia ke darat.
Nah, saudara, orang bilang menjadi seorang ketua rumah atau menjadi seorang pemimpin, biarlah dihormati, jangan ditakuti. Inilah selalu orang laung-laungkan. Seorang pemimpin akan melaung-laungkan bahasa ini. Tidak salah yang menjadi seorang pemimpin atau ketua keluarga itu, biarlah dihormati, jangan ditakuti. Seperti ayah ini, setiap malam dia datang, senyap sunyi rumah itu. Bukan karena tidak ada penghuni, tetapi takut akan perbuatan suami atau bapak dalam keluarga itu. Mereka akan dipukuli, dimarahi. Tetapi pada malam ini, si suami itu pulang awal. Dan dari jauh, senyap. Jadi orang rumah itu mengheran, kenapa suami saya, ayah saya hari ini, malam ini, dia datang senyap. Dia pulang ke rumah, dia ketuk pintu. Tidak ada yang membuka pintu, sebab takut. Rupanya pintu itu sudah mereka buka awal-awal, tidak berkunci. Supaya yang ada kesempatan orang lari bersembunyi. Nah, ketika suami ini sudah masuk ke rumah, dia memanggil istri dan anak-anak dia. Yang istriku atau sayangku, anak-anakku yang bapak, anak-anak itu menjawab, Pak, kami ada di bawah meja, kami ada di bawah kursi. Pasal apa? Ayah itu bertanya. Kami takut yang ayah, kalau malam-malam begini, ayah pulang dan memarahi kami dan memukuli kami. Itu yang kami takut. Biarlah ayah tenang, tidak melihat kami. Biarlah ayah berehat. Ayah itu berkata, dalam masa dutun ayo, labus ya kau, keluar kamu, istriku, keluarlah. Aku sudah sadar dengan perbuatan aku. Aku menyesali perbuatan aku. Keluarlah kamu. Aku tidak akan memukuli kamu lagi daripada saat ini. Anak-anak beliau dan istri dia keluar terus memeluk mereka, minta maaf. Jadi inilah, saudara dan saudari, menghormati ini perlu dalam kehidupan kita. Bukan saja kita menghormati ibu bapak kita, kawan kita, pemimpin kita, sahabat kita, dan siapa saja kita perlu hormati. Betul lah cakap orang, seorang ayah, seorang pemimpin itu biarlah dihormati, jangan ditakuti. Itulah kesadaran seorang ayah dan seterusnya. Maka habislah cerita itu. Kita mendapat kesimpulan bahwa si ayah ini akan mengutahkan janji dia dan mereka mungkin hidup bahagia. Saudara-saudari, itulah sebahagian dari kesadaran dan tarikan bagi seseorang. Kita juga perlu dalam gerak-gerik kita, percakapan kita, ada tarikan kepada orang lain. Seperti Nabi Yunus, saya ulangi lagi. Walaupun dia melompat sana, tapi dia ada tarikan. Kata-kata dia bernas, diterima orang. Sehinggalah kota itu tidak dihukumi Tuhan. Banyak perbelahan Yunus ketika sebelum waktu dia pergi berehat. Banyak. Kadang-kadang dia menyesali Tuhan. Kenapa kayu itu dia gugurkan semua daun, tidak ada sudah tempat dia berlindung. Dan saat ini Yunus, nanti Tuhan, bila lagi Tuhan akan hukum negara ini yang jahat ini. Itulah tarikan kepada Nabi Yunus. Nabi Noah, kita tidak tuduhkan Noah yang dia itu tidak ada tarikan. Tapi hakikat dalam Alkitab, yang terselamat dalam betera itu hanyalah 8 orang. Mungkin hati manusia waktu itu sudah menjadi batu, tidak lagi menerima perkataan-perkataan yang baik. Saudara sekalian, saya tidak berniat memanjangkan renungan kita ini. Saya suka mengambil ayat yang terakhir bagi kita, yaitu dalam Matius 5 ayat 13. Mari kita sama-sama baca. Saya baca di sini, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa
apalah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipijak orang. Inilah kata Yesus kepada kita semua. Kamu adalah garam dunia. Kenapa Yesus mengambil garam ini sebagai satu tarikan? Banyak lain-lain dia tidak ambil, diambil garam pula. Kan garam itu masin, tidak ada garam yang tidak masin. Tapi saudara-saudari, tarikan garam adalah yang paling mujarab. Itu sebabnya Yesus mengambil perumpamaan ini kepada kita. Seseorang yang kalau telah memakan garam atau meminum garam, sudah tentulah ia akan mencari air. Dan air itulah yang menjadi penawar garam itu. Begitu juga kita sekarang. Kita diumpamakan garam. Tarikan kita adalah garam. Kalau kita tidak ada tarikan, berarti garam itu sudah tidak ada masinnya. Dan Yesus bilang tidak ada guna, baik kamu buang dan dipijak-pijak, sebab kita sudah tidak ada tarikan. Saudara dan saudari yang dihormati, yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima perumpamaan Yesus ini. Kita ambillah perumpamaan ini sebagai tarikan kita untuk kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada siapapun, sebab mereka belum terasa garam. Kalau sudah mereka terasa garam, niscaya ada orang akan mencari air. Kalau sudah ada terdengar, terlihat tarikan kita, mereka akan cari kita. Dan inilah ayat yang terakhir bagi saya. Mudah-mudahan dengan ayat ini dapat membantu kita sedikit untuk kita menghormati Yesus, menghormati keluarga kita, menghormati di antara satu dengan yang lain. Kalau Penny lah boleh mendengar pada malam ini, dengan kesadaran saya meminta maaf pada Penny. Saya tahu Penny sudah memaafkan saya, sebab sepanjang kami bersama dengan Penny, banyak perkataan-perkataan yang tidak ada garam yang saya telah lemparkan kepada dia. Sehinggalah saya ada kesadaran, barulah saya minta maaf pada Penny dalam adalah. Tapi saya ulangi lagi, maafkan aku Penny. Dari itu sampai di sini sajalah renungan kita pada sembahyang pertengahan minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.